Selamat pagi. Pagi, Bu. Silahkan disiapkan. Siap, berdiri. Ucap salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silahkan duduk. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita harus berdoa. Ya, jadi silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sudah selesai berdoanya ya. Bu Guru punya pantun untuk kalian. Siap dengar enggak? Siap. Ke Kalbar membeli pernis. Cakep. Apa kabar anak-anak yang manis? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir? Kalau begitu kita isi daftar hadir terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, siapa yang tidak hadir? Oke, Valin, ada acara keluarga. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Sakit. Ya, jadi untuk teman kita yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Iya, ada lagi? Oke, yang lainnya hadir semua ya? Kalau begitu semangatnya bagaimana? Masih semangat? Masih. Bu Guru cek dulu semangat paginya kalau begitu ya. Kalau Bu Guru bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 tetap semangat, luar biasa, bahagia. Oke, kita cek. Berdiri semua. Semangat pagi. Pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. bahagia. Oke, duduk kembali. Nah, jadi anak-anak sekalian, kenapa kita harus dalam keadaan bahagia setiap harinya? Supaya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, kita tidak memiliki beban. Dan tentunya kita Oke, sebagai bentuk penerapan profil pelajar Pancasila, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Dimohon untuk Clara memimpin di depan Dirjen. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi itu salah satu bentuk penerapan profil pelajar Pancasila. Masih ingat tidak tepuk P5? Masih. Kalau begitu Bu Guru mau tes. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, mantik bersinar. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Nah, sebelum itu tentunya kita sama-sama mengingat kembali apa sih kesepakatan kelasnya kita. Ada yang masih ingat enggak kesepakatan kelasnya? Masih ya? Oke, yang pertama yaitu menjaga dan kenyamanan kelas. Kemudian masuk. Terus? Yang keempat? Nah, yang terakhir mengumpulkan tugas. Ya, anak-anakku sekalian, jadi kesepakatan kelas ini harus senantiasa kita ingat. Karena dengan adanya kesepakatan kelas, maka itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita juga bisa saling mengingatkan ya. Kira-kira misalkan barangkali ada temannya yang lupa atau temannya yang melanggar kesepakatan tersebut. Oke, jadi karena semua sudah ingat ya apa kesepakatan kelasnya, jadi kita akan melaksanakan asesmen awal, di mana asesmen awal ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar kalian dan pemahaman kalian mengenai materi kita
hari ini. Jadi Bu Guru akan bagikan barcode. Nah, ini nanti ketika kalian Bu Guru tampilkan, kalian akan memilih jawaban yang benar A, B, atau C dan D. Silakan dibagikan sama temannya. Jadi Bu Guru berikan kesempatan selama 2 menit ya untuk mengerjakan. Oke, yang nomor 1 sudah, silakan diangkat. Terakhir. Sekarang lanjut nomor 2. Sudah? Silakan diangkat di belakang. Ini lagi. Sebelah sini. Terakhir, nomor 3. Sudah? Oke, diangkat. Ya. Oke, satu lagi. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Nanti Bu Guru akan kirim hasilnya ke grup WA. Dan itu juga akan menjadi acuan untuk pembentukan kelompok. Oke, jadi sebelum itu Bu Guru punya video. Nanti Bu Guru minta kalian untuk memberikan kesimpulan ataupun pesan apa sih yang bisa kita ambil dari video berikut ini. Silakan disimak. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, karena sekarang ini kita masih di bulan Oktober dan tentunya masih momen Sumpah Pemuda. Dan pemuda adalah bagian dari memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sekarang Bu Guru minta siapa yang kira-kira bisa mengambil pesan atau pelajaran dari video tadi. Atau mungkin perasaannya setelah nonton video tadi. Ayo, siapa yang bisa? Silakan, berdiri. Atas kesempatan yang telah diberikan. Dari cuplikan video tadi saya melihat bahwa sebelum Indonesia merdeka banyak orang-orang yang bersakit-sakitan terlebih dahulu merasakan susahnya untuk menjadikan Indonesia sebuah negara yang merdeka. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sangat panjang sekali perjalanan Indonesia supaya bisa merdeka, dan itu tidak mudah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Belajar, berusaha dengan baik, melakukan yang terbaik tentunya dalam mengisi kemerdekaan. Oke, masih ada nggak yang ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Jadi hari ini kita masih belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Masih ada yang ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, silakan berdiri. Jadi laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Iya, betul sekali. Jadi teks observasi singkatnya adalah sebuah teks yang berdasarkan hasil pengamatan. Observasi itu artinya pengamatan secara langsung. Kemudian kalau ciri-cirinya ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu 1. Bersifat objektif, kedua ditulis berdasarkan fakta, ketiga tidak menyimpang dan tidak memihak, keempat ditulis secara lengkap. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita akan lanjut. Jadi topik hari ini adalah masih tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik tentunya harus mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi secara tepat. Kemudian yang kedua, tentunya kalian harus mampu mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Setelah nanti kalian mengamati suatu objek, maka kalian akan membuat sebuah tulisan dan terakhir adalah mempresentasikannya. Jadi itu ya proses pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi anak-anakku sekalian, di sini Bu Guru punya tayangan video. Nah, karena model pembelajaran kita hari ini adalah tentang problem based learning, maka Bu Guru akan tampilkan kalian sebuah video. Tentunya video ini nanti akan menimbulkan pertanyaan dan ini akan ada kaitannya dengan laporan teks hasil observasi yang akan kita selesaikan hari ini. Oke, kita simak dulu videonya. Oke.
berusaha demi semua yang kita cintai. Iya. Jadi luar biasa sekali video tadi ya. Kira-kira akan muncul banyak pertanyaan ya di dalam benak kita ya, anak-anakku sekalian ya. Nah, di sini Bu Guru sudah punya. Nah, Bu Guru akan tanya sama kalian nih. Apa yang dibahas dalam tayangan video tadi? Main keroyokan. Coba satu orang yang bisa. Ayo. Jadi ini akan berbeda ya, akan berbeda satu objek sama seperti teks laporan observasi. Meskipun satu objek yang sama yang diobservasi, tetapi ketika orang yang mengobservasi berbeda, dengan sudut pandang berbeda, gagasan berbeda, pengetahuan berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Sama seperti kalian yang duduk di sini. Boleh jadi misalkan Bu Guru tanya, apa yang dibahas dalam video tadi? Sampah. Apa sayang? Oke, banyaknya sampah dan dampaknya. Ada lagi? Rusaknya habitat laut. Oke, rusaknya habitat laut. Ada lagi? Rusaknya lingkungan. Apa lagi, sayang? Tercemarnya air. Nah, itu saja sudah berbeda-beda. Nanti juga ketika kita akan mengamati satu objek, maka penyajiannya akan berbeda. Oke, pertanyaan yang kedua, apa saja objek yang ada dalam video? Nah, itu disimpan dalam dirinya kalian ya, karena materi ini nanti kita akan jadikan sebagai objek penulisan laporan teks observasi. Yang ketiga, hal menarik atau manfaat apa yang bisa dipetik dari tayangan tadi? Ini boleh kita ungkapkan bersama-sama, karena ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ayo, satu orang atau dua orang boleh. Siapa? Hal menarik apa atau manfaat apa sih yang kalian peroleh ketika nonton video tadi? Silakan. Manfaat yang saya peroleh dari menonton video tadi, bahwa saat kita membakar sampah-sampah plastik itu bisa memicu munculnya gas-gas yang beracun yang dapat merusak lingkungan. Oke, luar biasa sekali. Oke, jadi Bu Guru simpulkan ya bahwasannya sampah itu memang sangat berbahaya. Maka kita dari sekarang harus mulai apa? Membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dengan baik antara organik dan non-organik. Kemudian kalau misalkan bisa didaur ulang, maka kita akan daur ulang. Jadi seperti itu ya, sangat luar biasa sekali. Sekarang mari kita membaca. Coba buka semua bukunya, halaman 16. Jadi kita lakukan kegiatan seperti biasa, yaitu kegiatan literasi. Jadi literasi di sini artinya adalah membaca pemahaman. Jadi harapannya adalah kalian membaca secara mendalam dan memahami isi bacaan. Jadi ini kita membacanya cukup 2 menit saja ya, karena kan materinya adalah materi menulis teks laporan hasil observasi. Jadi ini tidak akan lama. Oke, jadi kita silahkan membaca di dalam hati. Oke, jadi waktunya sudah habis. Nah, sekarang guru mau tanya dulu deh, apa yang kalian baca tadi? Apa yang dibaca tentang cara menulis teks laporan observasi. Oke, itu disimpan, diingat. Karena sekarang waktunya menyimak. Jadi Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian dan kalian akan lebih paham lagi bagaimana sih caranya menulis teks laporan hasil observasi. Terus langkah-langkahnya kira-kira seperti apa ya? Nah, itu sudah ada di buku dan kalian sudah baca. Jadi tentunya yang pertama harus dilakukan ketika kita hendak menulis teks laporan observasi adalah menentukan objek. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu objek apa yang akan diobservasi. Kemudian yang kedua apa? Ya, mengumpulkan data dengan menentukan aspek yang akan diamati. Oke, lanjut lagi. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya, boleh menyusun kerangka dulu. Jadi menyusun kerangka ini adalah dengan tujuan untuk mempermudah proses observasi dan proses penulisan. Jadi setelah ini, maka kalian harus melakukan apa? Apa itu observasi? Ya, pengamatan secara
Langsung, baik misalkan tatap muka atau melalui tayangan video atau melalui gambar. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, terus apalagi mencatat fakta-fakta atau data-data. Harus akurat, jangan yang hoax atau dibuat-buat, bukan seperti itu. Karena teks laporan hasil observasi ini harus yang real atau nyata. Oke, selanjutnya adalah menyusun tulisan-tulisan tadi ke dalam kerangka tulisan. Jadi ada 3 struktur tadi. Yang pertama apa? Definisi umum. Tapi sebelumnya judul dulu ya. Judul. Habis itu ya definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi. Ya, deskripsi bagian. Nah, terakhir baru deskripsi. Nah, tambahan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi di sini kalian bisa menyimpulkan dan juga bisa memberikan saran. Oke, bisa ya? Selanjutnya kita menulis. Tapi sebelum itu tadi Bu Guru sudah kirimkan di grup kelompoknya sekarang Guru harapkan kita bisa duduk berdasarkan kelompok. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya, atur meja dan kursi. Oke, ini Ibu Guru akan bagikan LKPD dan juga media pembelajarannya kalian. Jadi ini nanti kalian akan buat nama kelompok berdasarkan boleh rumah adat daerah, boleh makanan khas daerah yang mencirikan keberagaman. Nanti ditulis nama kelompoknya apa. Jadi sebentar kalian akan mengamati satu objek secara bersama-sama. Kemudian nanti itu di LKPD sudah jelas ya. Kalian menuliskan data-datanya dulu. Jadi di sana ada diagram spider atau laba-laba. Nah, itu kalian akan menuliskan dulu data-data dari tampilan video, baru kemudian menyusunnya ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Karena kita akan presentasi, jadi nanti kalian akan menulisnya ke dalam kertas Manila. Jangan lupa harus menyiapkan yel-yel. Oke, sudah siap? Masih semangat kah? Kalau kita cek semangat lagi deh. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, aye. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oke, luar biasa sekali. Jadi perhatikan dulu objek yang akan diobservasi. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan video yang Bu Guru tayangkan tadi. Pada kali ini kita akan membahas tentang sampah. Berikut penjelasannya. Itulah tentang jenis sampah. Diharapkan kita bisa mengolah dan membantu pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Oke. Nah, jadi itu tadi objeknya. Kalian sudah dengar juga ya tayangan videonya. Sekarang waktunya menulis. Jadi tadi pertama apa? Sudah ada objeknya, menentukan objek. Berarti sudah terjawab ya. Objeknya adalah sampah. Kemudian aspek yang diamati berarti sampah. Boleh juga kalian bisa, Bu, saya mau ambil tentang lingkungan aja, Bu. Kemudian di situ Bu Guru sudah sediakan ada bagan organizer, diagram, laba-laba ya. Jadi di situ untuk apa? Menuliskan data-data yang sudah kalian dapatkan atau peroleh dari tayangan video. Silakan ditulis data-datanya apa saja. Kemudian nanti baru menulis laporan tes hasil observasi sesuai dengan kerangka tulisan. Dan harus ingat apa? Kaidah kebahasaan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ayo sekarang kita berbuat. Misalkan ada yang kalian mau tanyakan atau kalian bingung, Bu, kami bingung datanya apa ya? Silakan sampaikan sama Bu Guru. Nah, ini ada kesulitan. Bisa satu orang tulis di sini. Tulis sesuai LKPD-nya kalian. Jadi di sini pertama berarti harus tulis dulu judulnya. Boleh. Kita mau tanya yang data 1, data 2 ini misalnya di jenis sampah. Boleh, pokoknya tulis saja data-data yang kalian lihat. Misalkan di sini, pengertian. Data 1 misalnya pengertian sampah. Boleh dicopot. Ya. Jangan lupa nama kelompok. Oh ya, karena Bu Guru mau kasih masuk ke
Spin the wheel. Tunggu dulu, Bu Guru tulis dulu ya. Tengah apa? Oke, katumbu. Yang terakhir? Oh, barongko. Barongko. Aduh, enak sekali ini. Oke, jadi silakan diskusikan. Diskusikan ya. Bagaimana Clara? Ada kendala? Tidak, Bu. Tidak ya, sudah jelas sekali. Apa? Tidak harus semua diisi, sayang. Ya, terserah mau ambil apa. Boleh dampak. Toh, dimanfaat misalkan dampak positif, dampak negatif. Toh, atau dampak jangka pendek, dampak jangka panjang. Terserahnya kalian. Ingat ya, ada penilaian juga untuk presentasinya, termasuk juga kemampuan kalian dalam berkolaborasi dengan kelompok. Begitu. Oke, kita akan spin ya. Siapa yang tampil duluan? Lihat, kita spin. Yeay! Jadi, Bu Guru persilakan kepada kelompok urap untuk tampil pertama. Kami dari kelompok urap. Selamat pagi. Pagi-pagi ha, pagi-pagi ru, pagi-pagi hari. Yeay! Baik, di sini kami akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Judulnya observasi. Kita perhatikan dulu teman. Perhatikan dulu teman. Sampah adalah material sisa yang sudah tidak memiliki nilai guna atau tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya. Dari yang kami tampilkan di sini ada sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, sampah adalah masalah besar bagi lingkungan sekitar kita jika tidak dikelola dengan baik. Oke, luar biasa sekali. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan berdiri, ya. Baik, terima kasih. Bagaimana cara pencegahan sampah organik dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tepuk tangan dulu. Ayo ditanggapi. Baik, saya akan menjawabnya. Jadi contoh penanggulangan sampah organik. Bisa kita ketahui sendiri bahwa sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai, seperti daun kering dan sisa-sisa makanan. Nah, daun kering dan sisa-sisa makanan itu bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Jadi bisa kita gunakan untuk tanaman. Iya, luar biasa sekali. Nah, jadi benar sekali ya yang disampaikan oleh temannya kalian. Cara menanggulangi sampah organik adalah dengan menjadikannya atau mengubahnya menjadi pupuk kompos. Oke, kita berikan dulu tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren! Wow. Oke, luar biasa. Silahkan duduk. Selanjutnya kita spin lagi. Oke, selamat kelompok Katumbu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Katumbu. Adakah Garuda di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Oke, luar biasa. Selanjutnya presentasinya ya. Teks kami yaitu daur ulang sampah anorganik. Sampah ada 3 jenis, yaitu sampah anorganik yang dapat terurai dengan mudah. 2. Sampah anorganik yang memerlukan waktu cukup lama untuk terurai, dan sampah berbahaya, sampah yang dapat menimbulkan bahaya-bahaya pada manusia. Baik, daur ulang sampah anorganik adalah proses pengolahan kembali sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai secara alami. Kesimpulannya, daur ulang sampah anorganik merupakan langkah penting untuk mendukung kelestarian lingkungan dengan mengolah sampah anorganik menjadi sebuah produk agar dapat mengurangi dampak negatif dari pengumpulan sampah. Oke, luar biasa sekali ya. Selanjutnya silakan kelompok yang mau menanggapi. Ya, ayo berdiri. Baik, terima kasih ya. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apa manfaat dari produk yang dihasilkan dari sampah anorganik? Terima kasih. Silakan ditanggapi. Manfaat dari daur ulang sampah anorganik itu kita dapat
mengubah sampah-sampah itu menjadi barang-barang yang dapat digunakan kembali, dan juga itu dapat mengurangi limbah lingkungan di sekitar. Iya, luar biasa sekali. Jadi benar sekali ya, dengan adanya daur ulang, maka sampah-sampah plastik itu bisa kita gunakan kembali. Kira-kira di kelas ini ada nggak contoh daur ulang? Sepertinya Bu Guru lihat di sudut sana ada. Ya, itu bekas bungkus nasi ya, bisa digunakan untuk bunga. Juga dijadikan pajangan. Oke, tepuk apresiasi. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Wow. Ya, silakan kembali. Ayo kelompok terakhir, jangan mau kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari tim kelompok Barongko akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang sampah. Siapa kita? Timbang. Belajar Belajar untuk apa? untuk masa depan. Mau jadi apa? Jadi orang sukses. Ya, silakan dimulai presentasinya. Saya akan membacakan hasilnya. Sampah. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau sengaja dibuang, yang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun dari proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomis. Kesimpulannya, berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Oke, sudah? Siapa yang mau menanggapi? Kelompok urap atau katumbuh? Urap. Oke, silakan urap. Baik, terima kasih. Bagaimana cara membuat sampah tersebut bernilai ekonomis dan berikan contohnya? Langsung ditanggapi kelompok Barongko. Silakan. Sampah yang bernilai seperti sampah plastik, contohnya itu seperti kulit kopi yang bisa dibuat menjadi tas. Itu tasnya bisa dijual dan bernilai ekonomis. Oke. Tepuk apresiasi. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Wow. Yes, silakan kembali lagi. Ya, jadi luar biasa sekali ya semangatnya. Kemudian semua sudah tampil mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira sama enggak tadi yang ditampilkan? Berbeda. Padahal objeknya sama sampah, tapi tadi ada yang bahas daur ulang, ada yang bahas sampah organik dan non-organik. Kemudian ada yang bahas cara menanggulangi sampah. Nah, siapa yang bisa simpulkan tadi mengenai teks laporan hasil observasi? Ayo, silakan sayang. Jadi sampah ini memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Ya. Dampak negatifnya itu dia dapat mengotori lingkungan. Kalau dampak positifnya menjadi mendapatkan nilai ekonomi. Ya. Oke, luar biasa. Ya, jadi yang disampaikan teman kalian benar sekali ya. Kalau sampah itu kita gunakan dengan baik, maka dia akan bernilai ekonomis. Misalkan pupuk kompos, itu kan bisa dijual. Jadi luar biasa sekali ya kita hari ini ya. Nah, sebelum itu kumpulkan dulu LKPD-nya, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo, satu kelompok perwakilan kumpulkan hasil kerjanya. Oke, sekarang kita istirahat dulu yuk. Capek nggak? Tapi senang? Seru? Nah, sekarang kita lakukan teknik stop, hening sejenak. Ayo duduk senyaman-nyamannya. Kemudian pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Relax. Sudah relax? Oke, dibuka matanya. Sekarang berdiri. Ikuti gerakannya Bu Guru, mari kita hempaskan semua beban-beban yang ada di pundak. Goyangkan kakinya, angkat tangannya, 1, 2, 3. Ha!
Oke, duduk kembali. Nah, jadi karena semua sudah kembali ke tempat duduk, kita akan melakukan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah benar nggak sih kalian paham dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan dibuka HP-nya. Jadi Bu Guru sudah kirimkan linknya di grupnya kita. Silahkan diklik linknya, kemudian diisi ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Dan ini merupakan kewajiban kita ya untuk melakukan refleksi ya setelah pembelajaran. Tapi jangan diisi dulu, karena Bu Guru mau lakukan penyegaran dulu. Siap? Siap. Ayo berdiri semua. Siap? Tepuk. Tepuk. Jadi tidak usah malu, tidak usah malu. Hore! Luar biasa ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas mengenai teks laporan hasil observasi, tapi itu adalah menginterpretasikan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Termasuk kita akan juga mengerjakan soal-soal atau uji kompetensi yang ada di dalam buku paket. Jadi tujuannya juga adalah supaya kita lebih paham, lebih memahami lagi apa itu teks laporan hasil observasi. Oke, kalau gitu silahkan tulis dulu refleksinya. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Jadi ini Bu Guru harap kalian jawab sejujurnya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi jangan hanya tulis senang. Jangan seperti itu. Jadi harus juga menjelaskan senang karena bla bla bla. Toh? Nah, kemudian hal menarik apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, itu juga harus dijelaskan. Jadi ini santai saja ya. Jangan terburu-buru. Ayo, siapa yang bisa mengemukakan hasil refleksinya? Atau yang mau? Siapa? Perasaanku setelah mengikuti pelajaran hari ini yaitu sedih, karena tadi saya melihat Indonesia memiliki begitu banyak sampah, sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua dengan mengonsumsi sampah terbanyak. Menariknya yaitu saya mengetahui bahwa ternyata sampah memiliki banyak dampak positif dan negatif. Ayo, siapa lagi sebelum Bu Guru tanggapi? Ayo, 1 orang lagi. Yusri Fatul? Silakan. Saya merasa senang karena kita belajar secara santai dan tidak tegang. Oke. Hal menarik yang saya pelajari yaitu bahaya sampah bagi manusia yang menyebabkan dampak yang berkelanjutan. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang silakan ditempel hasil refleksinya. Nah, jadi pesannya Bu Guru, tentunya apa yang kita pelajari hari ini, Bu Guru harapkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menyadari bahaya sampah dan pentingnya mengelola sampah. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita bisa menjadi bagian dari pengisi kemerdekaan, yaitu orang-orang yang sukses. Oke? Kita akhiri, silakan rapikan barang-barangnya kalian, masukkan dalam tas. Kemudian silakan yang bertugas pimpin doa. Sebelum kita pulang dan mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Beri salam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, hati-hati di jalan. Oke. Hati-hati di jalan ya.